tapi karena pengen ngasih sambutan atas nama DKM. Berarti kalau gitu bagaimana? Dia akan dapat itu, tapi pahala Allah nggak dapat. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Orang yang pindah dari rumah menuju masjid ini kalau tujuannya dunia, maka ia akan mendapatkan dunia, tapi Allah dan Rasulnya tidak. Kalau mati saat itu nggak dapat pahala. Orang tua kami. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu man kana hijrah lidunya yusibuha awim ro'atin yungkihuha. Andaikan ada orang yang hijrah dari rumahnya, pindah dari rumahnya menuju masjid, kok karena perempuan, ya, yungkihuha, maka dia bakal nikah dengan perempuan tersebut, tapi pahala Allah nggak dapat. Ngapain Pak ke majelis Pak? Ya hitung-hitung nyari jodoh lah. Nah ini kalau hitung-hitung nyari jodoh, orang tua kami jodoh bakal dapat Bapak Ibu, tapi pahala Allah nggak dapat. Maka dari sini orang tua kami, ayo hijrah kita, pindah kita dari satu tempat ke tempat yang lain harus dengan niat yang baik. Dan sungguh Bapak Ibu, jika tidak ada niat yang baik, capek. Orang yang beramal bukan karena Allah capek orang tua kami. Sungguh capek Bapak Ibu. Betapa banyak Allah benar-benar memberi gambaran kepada orang-orang yang ternyata ia beramal bukan karena Allah. Sampai disebutkan Bapak Ibu, ada satu amal cahayanya mengalahkan cahaya sinar matahari. Karena saking hebatnya, dia itu ahli puasa, ahli sholat, ahli majelis. Jadi amalnya itu cahayanya seperti cahaya matahari dan digiring oleh ribuan malaikat. Dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, ini ya Allah amal dari hambamu yang sangat hebat. Ya Allah, sinarnya melebihi dari sinar matahari dan kami ribuan malaikat menggiring untuk menujumu ya Allah. Maka tolong terima ya Allah. Apa jawaban Allah? Lempar itu amal ke mukanya orang yang mengamalkan. Loh, kenapa ya Allah? Aku menemukan dia mengamalkan bukan karena aku. Loh, Pak. Bukan karena aku. Capek Bapak Ibu. Kalau orang beramal bukan karena Allah capek, maka ayo orang tua kami belajar mulai sekarang apapun beramal karena Allah. Kalau orang beramal karena tetangga, kalau orang beramal karena Pak Lurah atau orang beramal karena Pak DKM, saya mau nanya, Anda mati ditemani tetangga atau Pak DKM enggak? Enggak kan, sendirian kan? Ya, makanya capek orang tua kami. Kita itu kalau mati Bapak Ibu dilihat yang katanya, saya sholat itu biar dianggap ahli ibadah oleh Pak DKM. Nah ini berarti kan bukan karena Allah kan? Kira-kira kalau kita mati Pak DKM ikut mati enggak? Enggak, ini contoh, mohon maaf Pak DKM ya, ini contoh ini. Karena saya merasa DKM-nya orang dekat, jadi tak kasih contoh orang tua kami. Ini Bapak Ibu lah, ini. Yang beramal karena tetangga, di saat Anda meninggal enggak ditemani tetangga orang tua kami, enggak Bapak Ibu. Dan di saat Anda menghadap kepada Allah, Anda sendiri. Anda di saat menghadap pada Allah, orang tua kami, Anda sendiri. Sehingga disebutkan Bapak Ibu, ada orang punya haji, ngadep kepada Allah. Ya ibadi madza ta'mal, wahai hambaku apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku punya pahala haji ya Allah. Aku punya pahala haji. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Hajimu bukan karena aku. Lempar malaikat orang ini ke neraka. Allah. Haji dilempar ke neraka. Kenapa? Karena hajinya bukan karena Allah. Hajinya panas-panasan. Tetangganya haji, saya masa nggak haji, berangkat besok walaupun ngutang-ngutang. Jadi hajinya panas-panasan bukan karena Allah. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita, orang tua kami. Ini orang haji disuruh masuk neraka Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah. Ada lagi Bapak Ibu, ustaz, kiai. Ya ibadi madza ta'mal, wahai hambaku apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku ngajar setiap malam ya Allah. Aku menyebarkan ilmu setiap malam ya Allah. Maka terimalah amal ibadahku ya Allah. Beri aku pahala dan beri aku surga ya Allah. Apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ngajimu bukan karena aku. Kamu setiap malam keliling bukan karena aku, tapi kamu biar tenar, biar dijadikan orang yang ceramahnya enak. Sekarang malaikat angkat ini pendai ini masuk neraka sana. Ya Allah, haji masuk neraka, pendai masuk neraka, Bapak Ibu.
Ahli infak datang, ahli sodako datang orang tua kami, tukang sodako, tukang infak datang. Ya ibadi madza ta'mal, wahai hambaku apa yang kamu lakukan? Aku ahli infak sedekah ya Allah, tidak ada masjid berdiri di muka bumi kecuali itu sedekahku ya Allah. Maka beri aku pahala. Kadzabta, bohong kamu. Kamu melakukan itu bukan karena aku. Kamu ingin dianggap sebagai orang yang paling dermawan di kampungmu. Malaikat, angkat orang ini, masukkan ke neraka. Makanya Bapak Ibu, ayo kita memohon kepada Allah. Niat kita yang benar, dan mudah-mudahan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kami disebutkan Bapak Ibu, orang yang ngaji itu ada 3 model. Ya, orang ngaji. Kalau tadi orang ketemu majelis taklim ada 3 model ya. Sekarang orang ngaji, mencari ilmu, penceramah, kiai, ustadz, ya, siswa, siswi yang masih belajar itu ada 3 model. Yang pertama, dia ngaji karena memang ingin selamat dunia akhirat. Ini pertama. Dia ngaji, mencari ilmu, pengen selamat dunia akhirat. Ini orang yang paling beruntung, ini orang tua kami. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, dia ngaji, mencari ilmu, orang tua kami, biar nanti dijadikan kiai. Jadikan kiai. Kalau kiai kan enak kesana kemari, dijemput, tangannya dicium bolak-balik. Kan gitu orang tua kami ya. Ya, dicium bolak-balik, dan nanti pulang diamplopi. Wah, ini baru. Tapi enggak Ibu, kalau Al-Bahjah enggak ada amplop-amplopannya. Yang ngundang Al-Bahjah enggak ada amplop-amplopan ini orang tua kami ya. Kalau mau ngasih nyumbang langsung ke pondok, enggak ada amplop-amplopan Bapak Ibu ya. Karena sekarang itu banyak Bapak Ibu, ustadz mau ngisi pengajian, DKM-nya masih mikir, kira-kira nanti ngasih apa? Para Pak DKM, Anda nggak usah takut memberi apa kepada ustadz. Di Al-Bahjah banyak ustadz gratis. Ayo, tak tantang itu, ayo. Gratis orang tua kami. Kalau masih nggak mau buka majelis taklim, keterlaluan ini. Kadang gitu Bapak Ibu, satu masjid, ayo mau buka pengajian di sini. Wah, nanti ngasih apa? Berapa per bulanannya? Nggak ada itu orang tua kami. Siapin saja, informasikan ke jamaahnya Bapak Ibu, ya, sound sistemnya yang enak sudah beres, nggak perlu mikir harus ngasih apa ke ustadznya ya. Ustadznya bawa minum sendiri, kalau perlu bawa makan sendiri nanti orang tua kami ya. Jadi nggak ada Ibu, jadi nggak ada Ustadz Al-Bahjah, nggak ada amplop-amplopan, nggak ada orang tua kami. Loh ini Bapak Ibu yang kedua ini, biar dia itu orang yang benar, ya. Orang dipandang sebagai penceramah, kiai, ustadz, ilmunya banyak, undangan ke sana kemari. Jadi niatnya karena itu. Hanya saja orang tua kami, di saat dia niat seperti itu, dia itu ada keraguan. Keraguan apa? Dia menyadari bahwasanya niatnya itu keliru. Aku mencari ilmu karena untuk ini keliru. Nah, kata Imam Ghazali, model orang yang kedua ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia sebelum mati tobat, maka dia husnul khotimah. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau dia nggak tobat mati, maka dia mati jelek. Orang yang mencari ilmu tapi kalau untuk dunia kok mati sebelum dia tobat orang tua kami, maka itu adalah matinya jelek. Ini model yang kedua. Jadi dia mencari ilmu, pengen ketenaran, pengen digerubungi manusia orang tua kami. Lah ini orang tua kami, ini yang kedua. Yang ketiga orang tua kami, yang ketiga ini hampir sama. Dia mencari ilmu bukan karena Allah. Sama dia mencari kepopuleran, ketenaran orang tua kami. Mencari nama, biar namanya terpampang di mana-mana, balegonya di mana-mana orang tua kami. Sudah gitu Bapak Ibu, dia merasa saya ini dicintai oleh Allah. Apa? Buktinya? Coba, banyak jamaah sebegini banyak. Kalau bukan karena Allah sayang sama saya apa? Sudah niatnya keliru, masih merasa dirinya dicintai oleh Allah. Kata Imam Ghazali, model yang ketiga ini susah disuruh tobat. Wong mikir salah aja nggak ngerti gimana mau tobat itu orang itu. Ya. Nah ini model orang yang ketiga di dalam mencari ilmu. Makanya orang tua kami, jangan sampai kita menjadi model yang kedua, jangan sampai kita menjadi model yang ketiga, tapi kita harus menjadi model yang pertama. Mencari ilmu, pengen selamat dunia akhirat orang tua kami. Pengen selamat dunia akhirat. Dan yakinilah Bapak Ibu. Yakinilah Bapak Ibu. Duduknya Anda di malam hari ini. Ya. Ini sangat berarti di saat nanti Anda meninggal. Sangat berarti Bapak Ibu. Sampai disebutkan Bapak Ibu dalam satu cerita, tadi sudah tak ceritakan ke salah satu tim Al-Bahjah Bekasi.
Di zaman Nabi Muhammad itu ada orang meninggal, orang mau meninggal, kebetulan sama keluarganya dibimbing orang tua kami, dibimbing untuk dipandu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tiba-tiba lagi dibimbing mengucapkan syahadat, tiba-tiba dia ngomong kurang lama, kurang banyak, gitu orang tua kami. Kurang lama, kurang banyak. Keluarganya pada kaget, ini dibimbing syahadat kok malah jawab kurang lama, kurang banyak. Maksudnya apa ini? Kan gitu Bang Tua. Sudah ngomong kurang lama, kurang banyak, mati. Bapak Ibu siapa yang nggak takut ya orang tua kami? Kurang banyak, kurang lama. Wong ini lagi ditalkenin, Abah ngucapin syahadat, asyhadu Allah. Malah ngomong kurang banyak, kurang lama, mati. Nah ini gimana orang tua kami? Akhirnya Bapak Ibu keluarganya ngadep kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tadi saya memandu salah satu dari saudaraku ya Rasulullah. Di saat dia meninggal, kita pandu dengan kalimat syahadat, kita pandu dengan bacaan Al-Quran. Tiba-tiba dia kok ngomong kurang lama, kurang banyak. Maksudnya apa ya Rasulullah? Apakah dia mati dalam keadaan baik ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, keluargamu mati dalam keadaan baik. Oh, tenang. Nah tadi kalimat itu maksudnya apa ya Rasulullah? Iya, orang kalau mau mati itu amal kebaikannya ditampakkan oleh Allah. Sehingga dia ngomong kurang banyak. Lu kurang banyak itu apa? Dia itu pernah infak di masjid, infak ke yatim piatu sedikit. Akhirnya ditampakkan oleh Allah pahalanya sedekah infak itu. Akhirnya dia nyesel kurang banyak. Ini orang tua kami, awas Bapak Ibu, nanti kurang lama duduknya di sini nih. Kan gitu. Kenapa orang tua kami? Karena orang kalau mau meninggal Bapak Ibu amal kebaikannya ditampakkan oleh Allah. Ini lo ngajimu, ini lo infakmu, ini lo sedekahmu, ini lo baktimu kepada suamimu, ini lo sopan santunmu kepada istrimu. Terus orang tua kami ditampakkan oleh Allah. Sehingga apa? Dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Dia lebih rindu melihat pahala-pahala yang gede tersebut. Lah kurang lama apa ya Rasulullah maksudnya kurang lama itu? Maksudnya kurang lama itu apa ya Rasulullah? Kurang lama itu keluargamu itu pernah membimbing orang buta menuju masjid. Setiap satu langkah dikasih pahala oleh Allah, makanya dia nyesel kurang lama. Coba kalau saya setiap hari bimbing terus orang buta, pahalanya semakin gede orang tua kami. Makanya dari sini Bapak Ibu yakinilah duduknya Anda sesaat ini akan menjadikan nanti kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang semangat orang tua kami, yang semangat orang tua kami. Dan majelis ini Bapak Ibu insyaallah majelis yang akan berkesinambungan, istiqomah terus sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tua kami disebutkan Bapak Ibu, orang yang berangkat dari rumah di saat ngaji, bagaimana innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi. Para malaikat menghampar sayapnya pengen dipijakin oleh kakinya orang-orang yang mencari ilmu. Artinya apa orang tua kami? Bapak Ibu di saat berangkat dari rumah itu malaikat menghamparkan sayapnya. Maksudnya menghamparkan sayapnya apa? Ridho. Kalau sudah malaikat ridho, orang tua kami, malaikat akan memintakan doa kepada Allah akan pengampunan urusan kita, orang tua kami. Yang mencari ilmu, malaikat ridho. Bahkan bukan hanya para malaikat, tumbuh-tumbuhan, dedaunan, orang tua kami, ikan yang ada di lautan, semuanya mereka mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Didoakan apa? Ya Allah, ampuni mereka, cintailah mereka, ya Allah. Kalau Anda kerja, siapa yang doain Pak? Gak ada Pak. Kecuali kerjanya yang benar ya. Untuk mencari nafkah didoakan oleh para malaikat. Tapi mencari ilmu orang tua kami semuanya